anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yuk. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu agar kita menjadi sayang. Oke, perkenalkan nama Ibu Bu Isnaini Maduzari. Kalian bisa memanggil Bu Isna. Oke, mari kita belajar bersama dengan Bu Isna mengenai materi kalimat transitif dan intransitif. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kalimat transitif dan intransitif? Kalimat transitif merupakan kalimat yang memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif merupakan kalimat yang tidak memerlukan objek. Di dalam sebuah kalimat terdapat unsur-unsur pada suatu kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Pada subjek ini menyatakan siapa atau menjadi pelaku yang sedang dibicarakan. Nah, subjek biasanya berupa orang, benda, hewan, tanaman, atau hal lainnya. Kemudian terdapat predikat, merupakan kata kerja pada kalimat, atau biasa disebut tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek. Kemudian ada objek, yaitu sesuatu yang dikerjakan atau menjadi sasaran oleh subjek. Pada objek ini biasanya berupa kata benda, keterangan. Keterangan ini unsur yang tidak wajib pada kalimat, karena keterangan sebagai penjelas untuk melengkapi kalimat. Pada keterangan ini terdapat keterangan waktu, tempat, cara, alat, dan keterangan lainnya. Pelengkap untuk melengkapi sebuah kalimat. Dalam bentuk kalimat pasif, pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. Jika terdapat objek, pelengkap dapat terletak setelah objek. Tetapi, jika tidak ada objek, maka pelengkap terdapat di belakang predikat. Nah, di sini Ibu ada contoh kalimat transitif. Sinta membaca novel setiap malam. Sinta sebagai subjek, membaca sebagai predikat, novel sebagai objek, setiap malam sebagai keterangan waktu. Pada kalimat transitif ini bisa diubah menjadi kalimat pasif karena terdapat objek dalam sebuah kalimat. Jadi, makna dalam sebuah kalimat itu jelas. Jadi, contoh kalimat transitif tadi itu sebagai kalimat aktif. Nah, kalimat transitif ini bisa diubah menjadi kalimat pasif menjadi novel dibaca oleh Sinta setiap malam. Novel sebagai subjek dibaca sebagai predikat oleh Sinta sebagai objek, setiap malam sebagai keterangan waktu. Contoh kalimat transitif jika terdapat pelengkap. Sinta membelikan adiknya boneka beruang. Sinta sebagai subjek membelikan sebagai predikat, adiknya sebagai objek, boneka beruang sebagai pelengkap. Kalimat transitif tadi terdapat objek, maka pelengkap berada di belakang objek. Selanjutnya terdapat contoh kalimat intransitif. Burung-burung berterbangan di langit. Burung-burung sebagai subjek, berterbangan sebagai predikat, di langit sebagai keterangan tempat. Nah, untuk kalimat intransitif ini tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif, dikarenakan tidak adanya objek, maka akan menjadi kalimat yang memiliki makna yang tidak jelas. Kemudian terdapat contoh kalimat intransitif jika terdapat pelengkap. Kakak berminat menjadi anggota DPR RI tahun depan. Kakak sebagai subjek, berminat sebagai predikat, menjadi anggota DPR RI sebagai pelengkap, tahun depan sebagai keterangan waktu. Untuk selanjutnya, Ibu ada contoh soal cerita. Kalian bisa mendengarkan dengan baik ya. Setiap pagi, Andi membantu ibunya di dapur. Dia memotong sayuran dan menggoreng tempe untuk sarapan. Setelah selesai, Andi membersihkan meja makan dan Andi menyapu halaman rumah. Dari soal cerita tadi, apakah ada kalimat transitif dan intransitif? Terdapat kalimat transitif pada soal cerita, yaitu Andi membantu ibunya di dapur. Andi sebagai subjek, membantu sebagai predikat, ibunya sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Kemudian ada lagi kalimat transitif, yaitu Andi membersihkan meja makan. Andi sebagai subjek,
membersihkan sebagai predikat, meja makan sebagai objek. Kemudian ada kalimat intransitif, yaitu Andi menyapu halaman rumah. Andi sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, halaman rumah sebagai keterangan tempat. Di sini Ibu ada 3 soal cerita, nah kalian nanti bisa membagi menjadi 3 kelompok. Nanti pada setiap kelompok bisa mencari kalimat transitif dan intransitif pada soal cerita yang sudah Ibu berikan. Nah, kalian bisa mencari bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian, kertas yang sudah Ibu berikan, kalian bisa tempel di depan sesuai dengan jawabannya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi kalimat transitif dan intransitif, kita belajar sambil bermain menggunakan media Camipoktif yuk.